akidah ya. Ada di wilayah-wilayah pemasyarakatan, ada di wilayah politik, macam-macam, termasuk di wilayah ekonomi. Dan perlu kita pahami bahwa kenapa kita memahami tentang jahiliyah, karena Islam ini mengeluarkan orang dari jahiliyah. Jahiliyah itu maknanya kalau dahulu itu terkait dengan zamannya jahiliyah. Nah sekarang makna dari jahiliyah itu tidak diukur oleh zaman itu, tetapi jahiliyah itu bersifat maknawi, yang artinya adalah yang orang semakin jauh dengan Allah, seseorang semakin jauh dengan Rasulullah SAW, berarti dia bisa berkategori jahiliyah. Jadi Sirah Nabawiyah ini adalah bagian yang akan terus terulang. Dulu terjadi, kemarin terjadi, hari ini terjadi lagi, atau masa yang akan datang bisa terjadi kembali. Nah maka kenapa kita lihat kejahilian ini, supaya kita lebih fatazawwadu fa inna khairal taqwa, terus menambah apa yang kurang kita tambah. Keimanan, ketakwaan kita kepada Allah. Di antara keimanan kita kepada Allah, salah satunya adalah man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ada dua unsur keimanan yang diingatkan oleh Allah. Yang pertama adalah iman kepada Allah, yang kedua adalah yaumil akhir. Di antara rukun iman itu yang menjadi suatu hal yang pokok ada dua. Pertama adalah Allah dan yaumil akhir. Jadi itu yang terus kita lihat supaya kita tidak tergelincir ke wilayah-wilayah jahiliyah. Jadi dasarnya adalah jahiliyah itu sebabnya karena orang semakin jauh dari Allah dan Rasulnya, semakin jauh dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Baik, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lihat di halatul ijtimaiyah, dari bagaimana kondisi sosial masyarakat orang-orang Arab jahiliyah dahulu. Ya. Jadi mereka ini kanat fil Arab awsatun mutanawiyah. Jadi mereka ini berkasta-kasta, jadi berkelompok-kelompok ya. Ada yang kasta tinggi, ada yang tengah, ada yang bawah. Ya, jadi kalau di masjid ini tidak ada kasta ya, Pak. Ya, jadi yang duluan masuk ke masjid ini dia boleh berada di shaf pertama. Bahkan tidak boleh kita melarang. Jadi al-isaru fil ibadah haram. Jadi anak kecil atau mungkin dia sudah balik tapi masih kecil berada di depan ini. Lalu ada orang tua menarik dia ke belakang, haram hukumnya. Tidak boleh. Al-isaru fil ibadah haram. Jadi mendahulukan orang lain dalam wilayah ibadah hukumnya haram, tidak boleh. Ini tidak boleh. Jadi kalau orang yang selama ini mungkin ditinggikan di masyarakat, dimuliakan di masyarakat, lalu dia telat sholatnya, telat datang ke masjid, akhirnya kan berada di shaf belakang. Lalu kita tidak boleh mempersilahkan dia ke depan atau dia menarik orang yang ada di depannya ke belakang, kecuali memang tidak ada temannya di belakang. Itu boleh-boleh. Jadi kalau memang posisinya telat, ya sudah telat, berada di shaf kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kalau dipaksakan meminta silahkan maju, ya itu berada di luar sholat ya. Kalau dalam wilayah ibadah tidak boleh. Jadi haram hukumnya, al-isaru fil ibadati haram. Nah, kalau mereka ada kasta tinggi, kasta menengah, kasta rendah. Jadi dan itu terjadi di kalangan Arab ya. Fakanat alaqa rajul ma'ahli fi asrafi ala darajatil kabirah min raqi wa taqaddum. Jadi kalau kasta tinggi memang laki-laki itu dimuliakan. Sama di dalam Islam laki-laki itu dimuliakan, makanya disebut dengan ar-rijalu
qawwamuna 'ala nisa. Rijal itu artinya, rijlun itu artinya kaki. Kaki, tempat apa kaki ini? Ya, tempat berdiri, tempat menopang. Jadi laki-laki itu memang posisinya menopang. Sampai nanti di yaumul mahsyar kita masih menopang. Menopang apa? Menopang tanggung jawab istri dan anak-anak kita. Menopang tanggung jawab lingkungan kita, dakwah ini, menyampaikan risalah ini. Jadi itu laki-laki. Jadi kalau laki-laki itu pantas kalau tidak semua rahasia dia, persoalan dia dari luar itu selalu dia akan sampaikan di rumah. Kenapa? Karena memang laki-laki. Karena memang laki, tidak semua laki-laki katanya. Jadi orang Arab dahulu yang kasta tinggi, Pak. Kasta tinggi memang dimuliakan. Tapi yang menengah ke bawah, yang menengah ke bawah, nah itu yang berbahaya. Jadi dasarnya hukum riba itu sebenarnya dasarnya adalah di sini dijelaskan. Riba itu awalnya begini. Saya tidak ada lagi yang saya bisa makan. Lalu saya minjem sama Mbak saya pinjam beras. Boleh kata mbaknya, nanti kamu kembalikan lebih. Jadi asal hukum riba itu ada kebutuhan dasar yang diminta lebihkan. Dasar riba itu begitu. Jadi ketika kita bermasyarakat ini, kalau ada lingkungan kita ini tidak ada yang bisa makan, maka tanggung jawabnya siapa? Ya kita tanggung jawab. Kalau masjid ini ya takmir masjid tanggung jawab. Makanya boleh saja masjid ini kasnya banyak, tapi masyarakatnya di sampingnya ini ada yang tidak makan, maka tanggung jawab akhiratnya kita. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Jarah itu artinya tetangga. Tetangga kalau dia masjid, tetangga masjid. Kalau tetangga orang, tetangganya orang sebelahnya. Makanya kemarin ada yang bertanya sih bagaimana cara mengelola masjid. Tapi panjang nanti kalau jawab. Nantilah di akhir ada nanti. Ya ini sudah ada proyek kita cari masjid yang kira-kira yang pas. Ya insya Allah kita kumpulkan para pengusaha-pengusaha yang duitnya lebih itu. Nah kita kumpulkan lalu kita jadikan pilot project masjid, salah satu masjid di Ponorogo jadi pilot project. Sehingga masjid itu 24 jam melayani, bukan dilayan meminta layanan bukan, tapi melayani 24 jam. Kalau ditanya ada orang yang menginap di masjid ini besok mau sarapan apa? Gitu. Jadi kalau ada orang yang sakit di sekitar masjid, nanti kita upayakan masjid yang bertanggung jawab kalau seandainya dia sakit mengantarkannya, mengobatinya, membiayainya. Dan itu menjadi sebuah tanggung jawab bersama ya, bersama. Nah, tapi yang kasta bawah, nah ini yang terjadi. Maka di wilayah Arab itu di jahiliyah ini ada namanya budak. Budak ya. Budak ini Nabi Yusuf itu pernah jadi budak. Makanya kalau ada yang mau lagi hamil lalu baca surat Yusuf ya, pinginnya sebenarnya anaknya ganteng. Tapi yo sebenarnya kalau tahu paham betul bagaimana perjalanan Nabi Yusuf, mikir-mikir ya. Baik, kita lihat dulu dari sisi bagaimana orang-orang jahiliyah dahulu. Ruwiya Abu Dawud dan Aisyah radhiyallahu anna nikah fi jahiliyah kana ala arba'ati anha. Jadi Aisyah bercerita, Aisyah ini istri Nabi. Kan Aisyah setelah ditinggal oleh Nabi itu menjadi guru muallim. Jadi guru-gurunya para sahabat. Karena detailnya kehidupan Nabi itu ada di tangan Aisyah. Dan Aisyah ini jadi guru 40 tahun lamanya setelah ditinggal oleh Nabi, kan tidak boleh dinikahi lagi. Nah, beliau ini jadi guru. Nah, beliau menceritakan anna nikah fil jahiliyah kana ala arba'atin, bahwa pernikahan orang-orang jahiliyah dulu itu ada 4 hal. Yang pertama, fakana minha nikahun nasil yaum,
seperti nikahnya kita hari ini. Jadi proses ada hitbah, ya ada ya pernikahan, ada walinya ya, seperti halnya kondisi kita hari ini ya. Yaktubur rajulu ila rajulin waliyatuhu falyusaddiqhu tsumma yuqiruha. Di khitbah, setelah itu yusaddiquha, yusaddiqu itu memberikan mahar, yang berikan mahar. Setelah itu tsumma yuqiruha, kemudian dinikahi. Wa nikahul akhar, dan cara yang lain adalah kana rajulu yaqulu li imra'atihi idza taharat min tasmiha arsili ila fulanin. Nah, ini yang unik. Seorang laki-laki mengatakan kepada istrinya li imra'atihi idza taharat, kalau istrinya sudah suci, lalu diminta kepada istrinya arsil ila fulanin. Istrinya itu disuruh mendatangi laki-laki lain. Setelah itu diminta untuk berzina dengan laki-laki itu. Diminta untuk berzina untuk laki-laki itu dengan laki-laki itu. Falstabdani, untuk mencari bibit unggul. Jadi istrinya disuruh berzina dengan laki-laki lain, fungsinya apa? Memperbaiki keturunan. Ya biar hidungnya mancung, ya kulitnya kulit setengah sawo matang gitu ya. Jadi cari keturunan yang terbaik. Setelah itu fa'iza tabayyana hamlaha, kalau seandainya sudah hamil, asobaha zaujaha in ahab, boleh dia berhubungan kembali sama suaminya yang asli kalau suaminya itu mau. Jadi pernikahan, salah satu pernikahan orang jahiliyah dulu begitu, Mbak. Jadi istrinya disuruh berzina. Sekarang ada yang lebih parah nggak? Istrinya disuruh, kalau dulu itu untuk mencari bibit unggul, sekarang untuk nafkahi keluarganya. Lebih jahiliyah atau lebih murokab? Masya Allah. Jadi untuk menghidupi keluarganya, suami ini meminta kepada istrinya untuk berzina. Bukan persoalan keturunan. Kalau orang jahiliyah dulu masih mencari keturunan supaya perbaikan keturunan gitu ya. Ya orang Cetis nikah sama Belanda, kan keren. Ya orang Korea, orang Indonesia nikah sama orang Korea, nah kan lebih bagus ya untuk dapat keturunan. Kalau sekarang alhamdulillah. Setelah itu idza tabayyana hamlaha asabaha zawjaha in ahab wa in fa inna ma yaf'alu dzalika rubbah fi najabatil wala. Dan itu dilakukan untuk memang mendapatkan keturunan. Jadi pernikahan itu salah satunya bagi mereka memperbaiki keturunan. Tak apa-apa istri itu berzina dengan orang lain. Nah ini tradisi jahiliyah. Fakana hadzal nikah yusamma nikah istibda. Namanya pernikahan istibda. Susah bahasanya. Istibda itu artinya memperbaiki keturunan. Nah, perbaiki keturunan. Yang ketiga, wa nikahul akhar yajtami'u ar-rahtu dunal asra. Ada laki-laki ya 10 kurang dari 10 orang. Jadi yajtami'u ar-rahtu dunal asra. Ada laki-laki kurang dari 10 orang. Yadkhuluna 'alal mar'ah kullihim yusibuha. Yang laki-laki yang enggak sampai 10 ini mendatangi seorang wanita, setelah itu yusibuha. Yusibuha ini maksudnya berhubungan suami istri. Jadi anggaplah 9 ya, 9 banding 1. 9 laki-laki, 1 perempuan. Lalu berhubungan suami istri. Ada yang belum balik di sini? Insya Allah sudah ya. Ini memang
kajian fikih ini sebenarnya. Tapi fikih itu harus disampaikan belak-belakan. Jadi kalau saya menyampaikan pakai kiasan nanti nggak dipahami. Jadi 9 laki-laki, 1 perempuan. Faiza hamalat, kalau seandainya wanita tadi hamil, wadu'at wa marrat layalin ba'da an tada'a hamlaha arsalat ilaihi, maka perempuan ini berhak memanggil 9 laki-laki tadi. Jadi tidak boleh nolak, harus datang. Kan dia tahu, masa ya nggak tahu dengan siapa berhubungan. Catat gitu ya, kayak arisan. Oh kamu ditandai 9 orang, pokoknya nanti tak panggil ya. Jadi dipanggil. Fa idza hamalat wada'at maradaya ba'da an tadaham la arsalat ilaihi fa lam yastati rajulun minhum ayanna. Dan laki-laki ini tidak bisa menolak, harus mau dipanggil oleh wanita ini. Hatta yajtami'a indah, sampai laki-laki ini ngumpul. Jadi 9 orang tadi ngumpul. Ya, di depan siapa? Di depan perempuan tadi. Fataqulu lahum, apa kata perempuan ini? Qad araftumul ladzi kana min amrikum waqad walad. Kalian sudah tahu tuh kondisi kalian kepada diriku? Kata wanita ini, wa huwa ibnuka ya fulan. Laki-laki itu perempuan tadi berhak menunjuk siapa bapak dari anaknya. Siapa yang nunjuk? Perempuan tadi. Pokoknya kamu bapaknya gitu ya. Milih. Jadi yang milih siapa? Yang milih perempuan. Jadi na'udzubillah ya. Jadi kenapa Islam itu ada sebenarnya? Islam ini menyelamatkan. Makanya disebut al-Islam, yang disebut dengan istislam, artinya menyerahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla tentang semua ketaatan kita kepada Allah. Baik itu dari Al-Qur'an, baik hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Apa yang diperintahkan? Kita taati untuk apa? Untuk selamat.